Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kita akan mulai pelajaran baru, yaitu jenis-jenis isim yang bisa di-i'rab. Sebutkan yang pertama, Ibu Sri Utami, apa? Isim yang bisa di-i'rab. Satu. Isim yang bisa di-i'rab, isim bisa di-i'rab. Oh ini apa tuh? Satu apa? Satu itu yang satu apa ya? Mufrad. Contohnya? Mufrad. Misalnya Alkitabu. Ya, Alkitabu. Alkitabu itu i'rabnya apa? I'rabnya mabni. I'rabnya apa? Oh, i'rabnya itu Kitabu ini marfu. Ya, rofa. Ya, rofa. Ciri rofanya? Ciri rofanya dhammah. Ciri rofanya dhammah. Kenapa dhammah? Karena ismul mufrad. Ismul mufrad. Baik, nomor 2, Ibu Nur Aida. Isim musanna. Contohnya? Muslimaini. Baik, muslimaini. Itu muslimaini i'rabnya apa? Muslimaini i'rabnya muslimani. Muslimaini i'rabnya sana. Fathah. Fathah atau ya lupa. Ya. I'rabnya apa? I'rabnya dulu, i'rabnya. I'rabnya rofa. Muslimaini. Muslimaini i'rabnya apa? Ini i'rabnya adalah pilih di antara 3, rofa'kah, nasobkah, atau jarkah? Muslimaini. Maini nasob. Nasob atau jar? Nasob atau jar. Ciri nasobnya apa? Ciri nasobnya adalah ya. Kenapa iya? Karena musanna. Si musanna. Thayyib. Ibu Wulan. Nomor 3 apa? Ismul mu'rab atau isim-isim yang bisa di-i'rab. Jama'ul mudzakkari salim. Contohnya? Muslimuna. Muslimuna. Muslimuna i'rabnya apa? Rofa. Ciri rofa'nya? Waw. Kenapa waw? Karena isim jam'ul mudzakkari salim. Oh iya, mumtaz. Ibu Siti Yuniati. Yang keempat apa? Yang keempat apa? Termasuk isim-isim yang bisa di-i'rab. Lewat dulu, Ustaz. Kenapa? Lewat dulu. Mana ya? Lewat dulu. Baik. Zahra, nomor 4 isim yang bisa di-i'rab apa saja? Nomor 4 yang bisa di-i'rab. Layarnya ini nggak ada apa-apanya. Jamak ya. Memang Ustaz, jamak mudzakkar salim ya? Nomor 4 jamak mudzakkar salim tadi sudah. Oh, berarti apa yang perlu? Jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Contohnya? Muslimatu. Muslimatun. Thayyib. Muslimatun i'rabnya apa? I'rabnya muslimatu. Apa namanya tuh? Rofa. Ciri rofa'nya? Dhammah. Kenapa dhammah? Karena jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Thayyib. Zahra, Betul nomor
nomor 4, nomor 5, nomor 6 berarti. Nomor 5. Zahra, nomor 5. Jama taksir ya. Zahra, Maaf, nomor 5 Ustaz, apa? saya izin menyimak aja dulu. Menyimak dulu ya, oke. Kayaknya nggak ada catatannya nih. Gila, Nah, nomor 5 jamak taksir ya. Jamak taksir sama dengan isim mufrad. Baik, kita lanjutkan dulu nomor 6 ya. Ada 9 Ibu. Isim yang bisa di-i'rab ada 9. Ya, ada 9. Ini nanti kita coba praktekkan. Ini sebenarnya sudah masuk ke poin inti dalam belajar ilmu nahwu ya. Poin inti dalam belajar ilmu nahwu. Jadi ini semacam kuncinya. Jadi kalau ini dikuasai gitu ya, itu luar biasa, bisa membuka nanti secara rinci nanti. Nomor 6 dulu ya. Ada nomor 6 itu dikenal dengan ya namanya ya. Ini saya rekam ya, nanti hasil rekamannya saya kirim ya. Ini sudah saya rekam. Al asmaul khamsah. Nah, namanya al asmaul khamsah. Jadi al asmaul khamsah itu adalah isim-isim yang 5. Berarti cuma 5 isimnya, dihafalkan. Ya, dihafalkan. Jadi isim-isim yang 5 dihafalkan. Karena cuma 5-5-nya. Makanya isim al-asma itu jamak dari isim. Ya, jamak dari ismun. Kemudian al-khamsah 5. Berarti isim-isim yang 5. Apa saja isimnya? Lihat. Ya. Nah, ada namanya, lihat, akhu. Ini akhu, ya akhu itu saudara, ya kan? Nah, yang kesininya ini bisa pakai, ya untuk akhu ini bisa pakai dhamir seperti ka. Ka itu kan kamu nih, ka, akhuka, akhuki, akhuhu, akhuha. Pokoknya yang dhamir-dhamir ini bisa digandengkan dengan isim yang 5, begitu. Akhuka ini saudara laki-laki ya. Saudara laki-laki. Jadi akhuka. Di ka ini bisa diganti oleh nama orang. Akhu Aliyin. Saudara laki-lakinya Ali. Akhu Muhammadin. Saudara laki-lakinya Muhammad. Jadi ini saya ambil contoh ka aja supaya lebih mudah. Lanjutkan setelah akhuka ini kan saudara laki-laki ya. Ingat saudaranya laki-laki. Kemudian abu kak sama kaknya ini sekedar contoh saja. Abu kak. Ini bapakmu laki-laki. Abuki bapakmu perempuan. Ya, jadi ki-nya perempuan. Kalau kaknya laki-laki ini abunya bapak. Ya. Baik, lanjutkan setelah abuka ya akhuka abuka. Jadi hamuka. Nah, ada hamuka. Hamu ya. Kak. Fokus ke kalimat akhunya. Akhu, abu, hamu. Hamu ini ada 2 makna, tapi kita pilih misalnya ada yang bilang kata para ulama hamu itu adalah ipar ya. Adik ipar ya. Kalau ini kan adik kandung laki-laki ya. Ini kalau ini hamu itu ipar, ada yang bilang ini besan. Besan itu apa ya? Besan ya. Punya anak nikah ibu bapaknya anak menantu kita itu namanya besan lah pokoknya ya. Hamu itu besan. Ada 2 makna. Kemudian akhu ka abuka hamuka, kemudian fuka fu ini artinya mulut ya. Fuka mulutmu. Jadi asalnya dari kata famun ya. Fuka pokoknya ini mulut. Akhuka abuka hamuka fuka. Kemudian yang terakhir zu. Nah, zu ya. Zu. Nah, kalau ini mesti digabungkan dengan isim yang nampak. Misalnya zu malin ya. Pemilik artinya ini. Zu ini pemilik harta. Misalnya uang, bahasa
bahasa Arabnya uang itu kan nuqud, maka dzu nuqudin. Pemilik rumah dzu baitin. Ya, ini silahkan ganti dengan benda apa saja, terserah mau mudzakkar muannas. Pemilik masjid, misalnya ada yang orang memiliki masjid ya, maksudnya membangun masjid sendiri itu ada. Maksudnya dzu masjidin. Ya. Pemilik sekolah dzu madrasatin. Ya, itu terserah. Pokoknya ini diganti dengan apa namanya itu isim yang lain, tapi bukan isim dhamir kalau yang untuk dzu ini. Ya. Tapi kalau aku, abu, hamu, fu boleh di samping dengan dhamir juga boleh dengan isim yang nampak. Ya, isim zahir. Seperti nama orang Muhammad, Ali boleh. Atau juga dengan dhamir seperti begini. Tapi kalau dzu khusus gabungkan dengan nama. Ya, dengan nama yang jelas ya, dengan isim zahir begitu. Nah, maka hafalkan akhuka, abuka, hamuka, fuka, dzumalin. Tentu yang sering muncul ya, yang sering muncul dalam nanti pembahasan itu biasanya ini. Akhuka, ini pasti muncul ya, sering muncul. Abuka, gitu ya. Kemudian dzu. Ini sering muncul. 3. Yang ini mah jarang, hamu, fu itu jarang ya. Jarang dipakai. Artinya ya jarang muncul. Tapi kita tahu oh hamu, fu ini termasuk ismul al-asmaul khamsah begitu. Jadi kalau akhuka, abuka, dzu itu kan sering muncul. Contoh dalam Al-Qur'an kan Allahu dzul jalali wal ikram, dzul jalali wal ikram gitu ya. Jadi boleh setelah ini boleh alif lam juga boleh. Misalnya dzul mali boleh. Dzu malin boleh. Di situ kan Allahu dzul jalali wal ikram, dzul ya, dzul. Nah, itu ada wawunya. Nah, al asmaul khamsah ini ya, ketika rofa ya, ketika rofa ciri rofanya adalah wawu. Ciri rofanya adalah wawu. Ya, ciri rofanya adalah wawu. Ciri rofanya adalah wawu. Yang ini ya. Ciri rofanya adalah wawu. Jadi kalau ditanya akhuka. Jadi akhunya sekali lagi bukan kaknya. Kaknya ini udah kalimat terpisah gitu. Akhuka. Jadi syaratnya al asmaul khamsah itu harus disambungkan atau dimajemuk, namanya al-idhofah. Jadi namanya kata majemuk ini. Jadi tidak bisa berdiri sendiri dia. Maka aku kak ditanya, aku itu rofa, nasab atau jar ditanya. Maka jawabannya adalah rofa. Ciri rofanya adalah wawu. Kenapa wawu? Karena al asmaul khamsah. Berarti sama dengan muslimuna, sama. Muslimuna ya ciri rofanya ya maksudnya. Muslimuna itu rofa, nasab atau jar. Rofa. Ciri rofanya adalah wawu. Kenapa wawu? Karena jam'ul mudzakkaris salim. Akhuka rofa nasab jar. Rofa. Ciri rofanya adalah al wawu. Kenapa wawu? Karena al asmaul khamsah. Jadi cuman beda jenisnya aja. Begitu. Baik. Ini untuk al asmaul khamsah ketika rofa. Ketika nasab saya ambil satu dia. Ya, contohnya misalnya akhu ya. Nah, ketika nasab lihat ya. Akhoka. Nah, ketika nasab ini yang tadinya rofa ini akhu, ketika nasab akhoka berarti ciri nasabnya adalah alif. Begitu. Ingat, ciri nasabnya alif. Karena apa alif? Karena al asmaul khamsah. Lalu bagaimana ketika jar? Ketika jar itu akhika. Akhika. Nah, gitu ya. Akhika. Akhika. Gitu kan? Akhika ini rofa, nasab atau jar? Jar, Ustaz. Ciri jarnya apa? Iya. Karena apa? Iya. Karena al asmaul khamsah. Jadi hafalkan akhuka, akhoka, akhika. Gitu ya. Nah, kalau mau kita latihan ini ya, menyenandungkan begitu. Akhuka, akhoka, akhika. Maka di sini abuka, abaka, abika.
Berarti hamuka, hamaka, hamika, fuka, faka, fika. Ya, fika ya. Kemudian zu malin, za malin, zi malin. Ya. Dalam Al-Quran, Dzul Jalali wal Ikram, ya Dzal Jalali wal Ikram, wallahi Dzil Jalali wal Ikram. Ada pilih ya, Dzu, Za, Zi. Itu kita akan paham ketika nanti latihan. Akhuka, akhoka, akhika. Pilih salah satu aja. Maksudnya pilih kalimatnya satu aja, kan 5 ya. Tinggal dilatih. Nah, akhoka, akhika. Berarti saya ulang kembali, akhuka i'rabnya apa? Rofa. Ciri rofanya wawu. Kenapa wawu? Karena al-asmaul khamsah. Akhoka rofa nasab atau jar. Nasab, ciri nasabnya alif. Kenapa alif? Karena al-asmaul khamsah. Akhika ini rofa nasab atau jar. Jar, ciri jarnya apa? Iya, karena al-asmaul khamsah. Baik, itu untuk penjelasan al-asmaul khamsah. Baik, kita latihan. Ya, satu materi kita latihan ya. Baik. Kita langsung latihan. Udah 6 tuh ya. Mudah-mudahan besok pertemuan di yang ke-8 ini kita sudah selesai isi mu'rab. Terakhir kalau nggak salah surah Al-Humazah ya. Sekarang Al-Asr. Betul nggak? Ada yang mencatat nggak? Betul. Betul, Pak Hasan. Al-Asr ya sekarang ya, Al-Asr. Baik. Dari Ibu Sri Utami dulu. Wal asri innal insana lafi khusrin. Dihitung dulu jumlah kalimahnya. Al-wawu 1, asr 2, Al-asri. asr 2, Al-asri. al-asri 2, inna 3, insanu 4, al-insana. Al-insana 4, lafi 5, husrin. Al-lamu. Iya, alamu. Ini 2 ya Ustaz. Al-lamu, kemudian fi. Ya, Kan fi itu fi huruf jar. Al-lamu berarti 2, al-lamu dan fi. Terus lanjut. Husrin. Baik, di i'rab silakan. Al-wawu. Al-wawu harfun mabniun. Mabni di atas harokat. Ya, mabni di atas fathah. Cirinya Nggak ada cirinya. Al-asri. Nggak ada cirinya. Mabni nggak ada cirinya. Mabni di atas fathah. Al-asri. Lanjut. Asri. Al-asri. Al-asri. Ingat, perhatikan ibu-ibu semuanya. Berarti ibu-ibu Syekh Utami, perhatikan semuanya. Dalam ilmu nahwu itu berbeda dengan belajar ilmu tajwid. Gitu, beda sedikit. Nah, bedanya adalah sebutkan ini al-asri. Kalau asri salah. Kalau menyebutkan asri ini salah. Total salah. Kalau al-asri betul karena dipecah al-wawu, al-asri, inna, al-insana, al-lamu, fi khusrin. Dibaca semuanya. Kalau baca Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusr, itu baca tajwid. Tapi kalau dalam ilmu nahwu dipecah, saya ulang kembali, ibu-ibu perhatikan ketika nanti latihan apik ya. Al-wawu, al-asri, ini ada alnya. Kan dipecah-pecah. Inna, ingat ini al-insana, jangan terkecoh oleh insan. Inna al-insana. Kan sudah dibaca innanya. Maka dibaca al-insana. Kemudian allamu fi khusrin dibaca. Rin ujungnya.
Karena belajar ilmu nahwu itu adalah belajar harokat akhir, bukan belajar tajwid. Belajar tajwid itu diwakafkan, khusr. Itu belajar tajwid. Kalau belajar ilmu nahwu khusrin, sobri ujungnya. Gitu. Baik, diulang lagi, jangan sampai ini. Lanjutkan. Al-asri, i'rabnya apa? Al-asri, i'rabnya ini jar. Ciri jarnya? Kasroh. Kenapa kasroh? Ismul mufrad. Ismul mufrad. Inna mansub. Enggak. Inna apa? Fi'il ya Ustaz. Inna sesungguhnya. Sesungguhnya. Inna. Sesungguhnya. Apakah dia pekerjaan sesungguhnya? Bukan. Bukan. Kata benda bukan? Bukan. Berarti apa? Cuman satu lagi pilihannya. Semua kalimat cuma 3. Isim bukan. Fi'il bukan. Berarti satu lagi apa? Huruf. Huruf. Inna. Ulang lagi. Inna huruf. Ulang lagi. Inna huruf. Mansub. Mabni di atas fathah. Setiap huruf semuanya mabni. Huruf. Saya ulang. Mabni semuanya huruf. Huruf semuanya mabni. Mabni semuanya huruf. Huruf semuanya mabni. Mabni semuanya huruf. Huruf semuanya mabni. Jangan lupa. Mabni huruf. Ulang lagi. Inna mabni. Huruf dulu. Huruf dulu. Huruf. Oh ya. Huruf mabni di atas fathah. Terus. Al-insana. Isim. Mansub. Ya. Cirinya fathah karena ismul mufrad. Ya, terus. Al-lamu harfun mabni di atas fathah. Ya, bagus. Fi harfun mabni di atas kasroh. La fi. La fi. Fi. Fi harfun. Fi. Ayo. Fi kan fi ya. Fi. Panjang. Fi. Huruf terakhir. Huruf terakhirnya apa? Sukun Ustadz, maaf. Sukun. Huruf terakhirnya itu sukun. Tayeb, ulang lagi. Harfun, ulang lagi. Harfun. Coba diulang lagi. Harfun. Harfun mabni di atas sukun. Gitu. Tayeb. Khusrin. Khusrin. Isim. Jar. Ya. Ciri jarnya. Kasroh. Karena ismul mufrad. Karena ismul mufrad. Tayeb. Lanjut ya. Ya, saya ulang kembali ibu-ibu semua yang lain, insya Allah gampang sebenarnya gitu. Jadi untuk ilmu nahwu itu fokus yang tadi itu permasalahannya. Al-wawu harfun mabni di atas fathah. Al-asri isim nasab, ciri nasabnya kasroh karena isim mufrad. Inna huruf mabni di atas fathah. Al-insana isimnya nasab, ya kan? I'rabnya itu nasab, ciri nasabnya fathah karena isim mufrad. Al-lamu huruf mabni di atas fathah. Fi huruf mabni di atas sukun. Kemudian khusrin isim, ya i'rabnya adalah jar, ciri jarnya adalah kasroh. Kenapa kasroh? Karena isim mufrad. Baik, lanjut illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Sampai situ dulu ya. Ibu Wulan. Sampai sini nih, dipotong 2 karena panjang. Illa 1, alladzina 2, amanu 3. Nah, amanu itu nanti ya. Sebentar, saya kasih tahu dulu ya. Amanu itu kalau menemukan kalimat amanu, kafaru.
zahabu. Ya, semuanya dalam Al-Qur'an ya, pokoknya gitu ya. Pokoknya ujungnya itu. Coba Bu Wulan, ini isim fiil huruf. Ini amanu ini fiil. Oke. Kalau Ibu menemukan fiil, fiilnya fiil apa kira-kira ini? Madi. Fiil madhi. Ibu-ibu semuanya perhatikan, ketika kita menemukan fiil madhi, bukan fiil mudhari ya, fiil madhi. Bukan fiil mudhari dan fiil amr bukan, tapi fi'lun madhin. Nah, nanti juga akan mengetahui oh ini fi'lun madhin. Karena fi'il cuma 3 ya kan, kalimah cuma 3 begitu. Nah, kalau ada fi'lun madhin, ujungnya itu seperti pola begini, ada wawu dan alif ujungnya. Cari dalam Al-Qur'an banyak kafaru ya kan? Tawasau. Lihat sama ujungnya pokoknya wawu dan ini. Ya, wawu dan alif ujungnya ya. Ini ada watawasau ya, amanu, kafaru, zahabu, dakholu. Itu semuanya pokoknya itu 3 kata. Satu kalimat amanu pendek, kemudian wawunya, kemudian alifnya. Begitu. Saya tulis misalnya amanu itu berasanya sebenarnya dari a manu pendek. Nah, ini ditambah wawu ditambah alif. Begitu. Sehingga fi'il madhinya ini mabni. Bulan mabninya di atas harokat apa? Mabninya di atas sukun. Domah. Nah, gitu. Ya kan? Karena nanti fi'il madhi itu mabni juga bisa di atas fathah, bisa, tergantung kondisinya. Nah, kalau di sini mabninya di atas dhammah, kemudian baru disebutkan wawu, alif, begitu ya. Coba diulang lagi. Catat ibu-ibu yang lain, kafaru, zahabu. Jadi sebetulnya hampir mirip ya dalam belajar ilmu itu para ulama itu merumuskan sebuah pola pemahaman yang nanti akan sama dikelompokin begitu ya. Kalau ngeh gitu, oh iya ya. Jadi cari kesimpulan sendiri gitu nanti kalau nanti latihan ya setelah nggak apa-apa kan ini ibaratnya pemantik aja. Kalau saya ini lebih ke pemantik bagi yang belum belum belajar sama sekali, pemantik untuk semangat belajar nahwu. Karena nahwu itu adalah alat untuk memahami Al-Qur'an. Tidak ada lagi gitu ya. Baik. Lanjutkan posisinya illal ladzina amanu, berarti amanu itu amanu, wawu dan alif. Silakan. Amanu, al-wawu, al-alif. Terus al-wawu. Wawu, tadi 1, 2, 3, 4. Al-wawu 6, amilu 7, al-wawu 8, al-alif 9. Nah, kan ada lagi kan? Amilu, amanu, tawasau gitu ya. Jadi udah diterangkan sekali, insya Allah paham. As-solihat lanjut. As-solihati 10. 10. Thayyib di i'rab bulan. Ila ini huruf. Ya, huruf mabni di atas. Mabni di atas sukun. Sukun. Alladzina. Alladzina isim mabni di atas fathah. Iya, baik. Ibu-ibu semua yang lain begitu ya. Alladzina mabni di atas fathah. Oke, gampang. Lanjut. Amanunya. Amanu fi'il madhi di atas doma. Al-wawu huruf. Nah, al-wawu di sini isim. Oh, isim. Nah, karena belum belajar nggak apa-apa. Al-wawu di sini isim, tapi mabni. Oh. Isim mabni di atas sukun. Al-alif. Nah, baru ini huruf. Oh. Gitu. Namanya huruf yang tidak berfungsi kan. Ini tidak berfungsi hurufnya. Dia cuman alif kok ada Ustaz. Ini nanti ada keterangannya. Nanti ya pokoknya alif itu harus nampak. Alif harus nampak dan dikasih buletan sifar mustatir itu supaya tidak dibaca. Tapi alifnya mesti dibaca. Itu ilmu nahwu. Jadi merapihkan pola fiil yang sebelumnya itu dari mana gitu aslinya itu ya maksudnya. Sehingga alif ini harus muncul begitu. Baik, tapi alif berarti tidak punya kedudukan. Alif gimana huruf? Ulang alif huruf. Huruf mabni di atas sukun. Sukun. Terus lanjut. Al-wawu huruf mabni di atas fathah. Ya. Amilu fi'il mabdi
mabni di atas doma. Al-wawu isim mabni di atas sukun. Bagus. Al-alif huruf mabni di atas sukun. Bagus. As-sholihat isim mu'rab atau mabni? mu'rab. Ya, mu'rab. I'rabnya apa? Jar. Ciri jarnya? Ciri jarnya kasroh. Kenapa kasroh? Isim mufrad. Nah, ini belum pas. Coba, masih ingat? Ada rumus? Nah, perhatikan ibu-ibu semua. Jadi, saya coba tutup dulu sebentar ya, supaya lebih mantap posisinya. Jadi, nanti saya coba perbandingkan dengan dengan tulisan Al-Quran atau rasem ya. Dalam Al-Quran tuh nanti kita akan menemukan huruf-huruf itu dibuang dengan maksud untuk lebih meringkas gitu, untuk lebih meringkas. Seperti bismi itu kan sebetulnya ada iya, bismillah gitu ya. Kan asalnya bi ismi gitu. Ya kan? Karena terlalu banyak penggunaan, kata para ulama, udah alifnya dibuang aja gitu ya. Kalau di surah Al-Alaq tetap ada alifnya. Jadi ada maksud tertentu. Jadi Al-Quran tuh Masya Allah ya. Jadi luar biasa kalau dibahas. Jangan berbicara dari banyak sisi, satu sisi saja. Itu Al-Quran memang gak bakalan pernah habis untuk kita gali. Nah, salah satunya bismi. Terus kemudian kalimat-kalimat yang banyak sekali yang dihilangkan. Seperti sholihat, ingat. As-sholihat ini kan tulisannya begini. Dalam rosam ya. Dalam rosam itu begini. Dalam rosam itu begini. Nah, pertama misalnya kita kasih, gak apa-apa ini kasih fathah ya. Nah, ini kan. Nah, lihat gini. Ini di rosam ya, rosam Usmani. Ini alif yang dibuang. Ini alif yang dibuang namanya. Kemudian ininya posisinya yang ini juga sama as-sholihat. Nah, ini juga ada alif yang dibuang. Aslinya ini itu berasal dari kalimat, lihat, kalau alifnya tidak dibuang begini, as-sholihati. Nah, as-sholihati. Ini kalau dihilangkan alifnya kan berarti solihatin. Kalau alif lamnya dibuangkan kan jadi solihatin ditanwin. Maka berarti ini isim apa? Bulan. Jamaah mu'anats salim. Iya, betul. Jama' mu'anats salim. Kondisinya i'rabnya apa? Kalau kira-kira sholihatin dari as-sholihati, i'rabnya apa? I'rabnya tuh rofa atau jar. Enggak. As-sholihat. Baik. Wa amilus Nasab atau jar. Ya, betul. Itu yang barusan tuh yang betul. Bukan rofa ini. Iya, Nah, nasab. Nasab atau jar. Nasab atau jar. Betul. Jadi, kalau ibu menemukan misalnya mu'minatin atau as-sholihati, ya, pokoknya banyak dalam Al-Quran. Itu dua kemungkinan, nasab atau jar. Nah, bagaimana cara menentukan, Ustaz? Belum, nanti aja gampang juga akan mengetahui. Oh, ini nasab, oh ini jar, gitu. Yang penting jawab dulu wa amilus sholihat. Ini saya kasih tahu, ini adalah nasab. Nanti belum pelajari karena satu tahap lagi sebetulnya. As-sholihat ini nasab. Ciri nasabnya apa? Alif. Untuk jama' mu'anats salim. Wah, untuk jama' mu'anats salim bukan alif, ciri nasab dan jarnya. Apa tuh? Siapa yang bisa menjawab untuk jama' mu'anats salim ciri nasab dan jarnya apa? Ciri nasab dan jarnya apa untuk jama' mu'anats salim? Siapa yang bisa jawab? Domah, Ustaz. Bukan. Untuk jama' mu'anats salim ciri nasab dan jarnya apa? Siapa yang bisa jawab?
Nasab. Ya. Kasroh. Apa? Siapa? Kasroh. Kasro. Ini kan kasro nih. Lihat ini kasro. Kasro. Kan? Jadi gampang kalau nanti menghafal tuh begini nanti ya setelah selesai daurah ini saya hafalkan begini nanti isim mufrad tuh misalnya begini. Satu ambil Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin isim mufrad tuh. Isim mufrad jenis-jenis isim mu'rab. Hafalkan kan sudah dikasih videonya. Silakan pilih baitun, baitan, baitin. Ujungnya ingat tun, tantin. Ya. Kemudian musanna baitani, baitaini, baitaini, alif ya iya. Jama mudzakkar salim muslimuna, muslimina, muslimina, wau iya iya. Itu cara menghafalnya. Kemudian jama muannas salim lihat muslimatun, muslimatin, muslimatin. Dhammah kasroh kasroh. Jama taksir auladun auladan auladin dhammah fathah kasroh. Kemudian al asmaul khamsah akhuka akhaka akhika ya wau alif iya begitu gitu. Baik, jangan lupa as-solihati di sini adalah nasab. Ciri nasabnya adalah kasroh. Kenapa kasroh tadi Bu Wulan? Karena jam'a mu'annas salim. Karena jama muannas salim. Baik, Ibu Nur Aida wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawasau. Al-wawu harfun mabniyun di atas fathah. Ya, lanjut. Tawasau fi'il mudhari. Ustaz ya? Enggak, fi'il madhi. Tawasau fi'il madi. Tawasau itu apa? Mabniyun. Ya, mabni. Alal fathi. Ya. Al-wawu harfun. Isim. Ya. Isim mabni ala sukun. Di atas sukun. Al-alif huruf mabni di atas sukun. Thayyib, lanjut masih? Bil haqqi. Alba Al-ba'u pun jar al-ba'u harfun langsung aja. Harfun mabniun alal kasri. Al-haq isim Al-haqqi ini apa? Jar mu'rab. Bukan, kalau udah mu'rab jar, ciri jarnya apa? Jar kasroh. Kenapa kasroh? Isim mufrad. Isim mufrad. Tadi sudah watawasaunya sudah bis sabrinya sekali lagi. Alba harfun mabniun alal kasri. As-sabri isim jar kasroh karena mufrad, isim mufrad. Jar cirinya kasroh karena isim mufrad. Thayyib, seperti begitu ya. Lanjutkan. Masih surah, lanjutkan ya. Kita lanjutkan dulu. Alhaakumut takatsur 2 ayat. Pak Cecep silakan Pak Cecep boleh. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir sampai situ. Alha 1. Kum 2. At-takasur 3. Hatta 4. Zur 5.
Tumu 6. Makobir 7. Al-maqabir. Al-makobir 7. Taib al-ha. Al-ha. Al-ha itu Fiilnya isim fiil huruf. fiil. Ya, fiilnya fiil apa? Fiil madi. Fiil madhi. Tayyib, fiil madhi ya. Fiil madhi mabni di atas Fathah. ya, fathah. Fathahnya tapi di atas alifnya ya. Jadi gini, al-ha itu ibu-ibu semuanya al-ha ya. Saya tulis dulu. Jadi al-ha itu kan gini, ya kan? Al-ha itu kan sebetulnya gini, al-ha. Nanti kalau tidak ada disambung dengan apa? Dengan sikum itu, tulisannya begini, al-ha. Nah, gitu ya. Jadi si alifnya ini alif bengkok namanya. Ya, al-ha. Ya kan? Alifnya alif bengkok ya. Ya, al-ha itu alifnya alif bengkok. Nah, yang namanya alif bengkok ini sebetulnya ya lihat sebetulnya ini yang namanya fi'il madhi. Fi'il madhi itu pasti fi'il madhi itu ya pasti fi'il madhi itu pasti dia mabni alal fathi di sini. Cuman karena alif ujungnya tidak boleh berharokat begitu. Betul. Jadi Pak Cecep tadi bilang mabni ala apa namanya? Alal fathi. Lanjutkan kum. Kum dulu. Pak Cecep silakan. Kum. Kum domir. Isim satu. Isim. Kum. Isim mabni di atas Sukun. Di atas sukun. Kenapa ini kumu? Apa ya namanya itu bertemunya lupa. Al-hakum. Kenapa kumu? Kalau ibu menemukan kumu, karena disambung. karena bersambung. Baik, bersambung ya. Lanjut. At-takasur. At-takasur isim. At-takasur isim. Isimnya mu'rab atau mabni? Mu'rab. I'rabnya apa? I'rabnya rofa. Rofanya? Domah. Rofanya dhammah. Kenapa dhammah? Karena mufrad. Isim mufrad. Lanjut hatta. Hatta itu huruf. Agak unik hatta, betul. Mabni di atas sukun. Iya, betul. Jadi alif ya dia ujungnya. Zur itu kan sampai kamu itu fiil. Ya, fiilnya madhi, mudhari atau amr? Madi. Fiil madhi. Mabni di atas sukun. Mabni di atas sukun. Baik, betul. Tum, lanjut. Tum seperti kumu sama. Domir. Isim.
Ya, isim dhamir. Mabni di atas Sukun. sukun. Sama seperti kumu karena bertemu sukun ya. Al-maqabira Isim. isim. Mabni di mu'rab mabni Mu'rab. mu'rab. I'rabnya apa? Nasab di atas fathah. Ya, nasab bukan di atas, tapi kalau nasab itu cirinya. Nasab cirinya fathah. Kenapa? Karena mufrad. Karena isim mufrad, betul. Karena isim mufrad. Ibu-ibu semuanya perhatikan ya. Jadi kalau ibu menemukan alhakumu, zurtumu, alaihimu, ya kan? Itu ini nanti masuk ke ragam kiroah ya, ragam kiroah. Tapi karena ini sepakat bertemu dua sukun, kum dengan a, ini kan hamzatul wasl ya. Dia harus hidup mu-nya ini, tumunya. Kenapa dhammah? Nah, ini jadi dhammah ini kan sebagai tanda bahwa kalau domirnya antum, tum itu wau biasanya, maka wau itu dekat dengan dhammah begitu. Jadi ini aslinya itu kum, tum, zurtum ya. Aslinya ya. Maka kalau dalam membaca seperti ini ya, memprodat per kata tadi itu dipecah hatta zurtum al-maqabir begitu ya. Jadi kalau kita mau pecah nih alha kum dan at-takatsur ya. Alha kum at-takatsur. At-takatsur saling berlomba-lomba dalam mengumpulkan harta, ini kebanyakan manusia, alha akan menghancurkan kalian begitu. Gitu ya. Jadi asik bukannya ibu-ibu semua kalau kita sudah belajar nahwu shorof, itu kita tuh bisa memaknai sendiri, berhenti dulu, saya mau tadabbur dulu begitu. At-takatsur ini saling berlomba-lomba telah menghancurkan kalian gitu. Hatta sampai zur kalian berziarah, tum kalian berziarah nanti al-maqabir ke tempat kuburan. Maqabir itu makbaroh atau tempat kuburan. Kubur itu kan bahasa Arab ya. Di kita kuburan, maqabir. Baik. Bagus. Kalla saufa ta'lamun. Lanjut, kalla saufa ta'lamun sekarang Zahra. Zahra dulu. Kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. 4 tuh, ayat 3 dan 4 silakan. Zahra, nyimak dulu ya. Zahra nyimak dulu ya. Soalnya kan ini kemarin tuh kan ada pesantren kilat. Iya, Terus bukunya saya pakai buku catatan yang buat di sini itu. Terus malah dikumpulin di sekolah. Oke, nggak apa-apa ya. Baik, Zahra, nggak apa-apa. Ikutin dulu ya. Baik, Ibu Siti Yuniati. Ayat 4, Bu. Ayat 3 dulu. Ibu Siti Yuniati? Siap. Bisa? Ya, oke. Ayat 3. Ya? Kala 1, saufa 2, ta'lamuna 3. Ya, oke. Kalla, isim fiil huruf dulu. Kalla. Isim ya Ustaz? Sekali-kali tidak. Kalau ada yang asing-asing. Sekali-kali tidak kan artinya? Sekali-kali tidak. Isim, fiil. Bukan. Masa kalau fiil itu kan kata kerja. Fiil kata kerja, isim kata benda. Kala sekali-kali tidak. Berarti apa? Isim. Bukan. Isim itu kata benda. Nih kata benda itu contohnya apa? Huruf. Huruf. Gitu ya. Jadi kalau ada asing, kala sekali-kali tidak, bukan begitu ya. Itu kan pasti bukan kata benda, bukan kata kerja. Berarti huruf. Begitu. Huruf. Mabni di atas. Atas fathah. Kasrah ya? Fathah. Mabni di atas sukun. Betul. Jadi alifnya. Saufa. Saufa. Isim. Isim itu gini, Bu Siti. Isim gampangnya itu pokoknya yang paling nampak tuh ada alif lam, ada tanwin, itu isim.
Nah, saufa itu Berarti huruf. fiil. Huruf. Huruf juga. Oh, huruf juga. Huruf. Baik, nggak apa-apa ya. Huruf. Saufa nanti hafalkan saufa itu huruf. Lanjut. Huruf Ta'lamuna. mabni Ya. enggak ada tanya. Mabni di atas Fathah. fathah, betul. Ta'lamuna. Ta'lamuna fiil. Kenapa fiil? Fiil apa ini? Mudhari ya? Kenapa fiil mudhari? Ada taknya itu. Betul. Bagus, ada tanya. Ini untuk i'rabnya belum belajar ya. Untuk fiil kan belum dipelajari kan? Ya. Sepertinya ya harus menyesuaikan kondisi dulu ya, karena memang ini berarti kita baru membahas isim mu'rab. Berarti untuk ini fiil mudhari tapi jenis fiil mudhari'nya belum. Baik, sebenarnya summa. Lanjutkan summa dulu. Summa itu semua huruf. Ya, mabni di atas Fathah. Mabni di atas fathah. Bagus, mabni di atas fathah. Baik, kalau saufa ta'lamun kan sama. Betul enggak? Ya, Kalau saufa ta'lamun saya jadi summanya aja yang berbeda. Baik, lanjutkan dulu sekarang. Ya, baik, kembali ke atas boleh ke Bu Wulan, Ibu Sri Utami, Bu Nur Aida, Pak Cecep. Ya. Silakan Bu Wulan dulu, Bu Wulan. Lanjutkan. Kala huruf mabni di atas sukun. Lau Huruf mabni di atas sukun. ta'lamuna. Ta'lamuna fi'il mudhari. Ya. I'rabnya nasab, cirinya Belum. Mi'rabnya rofa. Ya, belum. Nah, nggak apa-apa. Lanjutkan ilma. Ilma ini pengetahuan dan isim ya. Ya, pengetahuan, ilmu sama, ilmu, ilma, ilmi kan. Berarti i'rab ya mu'rab atau mabni? Mu'rabnya I'rabnya apa? Nasab. Ciri nasabnya? Fathah. Baik. Al-yaqini. Al-yaqini ini isim. Ya, mu'rab atau mabni? Mu'rab. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. I'rabnya apa? I'rabnya kasroh ya. Kalau i'rab tuh jangan kasroh. Ini jar. Nah, jar, ciri jarnya? Kasroh. Kenapa kasroh? Ini isim mufrad. Isim mufrad. Baik. Jadi begitu ya, ibu-ibu baru tahu, oh ternyata kenapa tidak boleh i'rab itu misalnya kasroh, tidak boleh karena untuk i'rab tuh jar, nah karena ciri jar itu banyak nanti gitu. Contoh juga tadi kan rofa. Kenapa harus rofa bukan dhamma? Karena dhamma itu bagian dari rofa. Karena ciri rofa yang lain ada al-wawu kan ada wawu begitu ya. Ya, jadi kemudian alif itu ciri-ciri rofa tuh. Dhammah, wawu, alif tuh ciri dhamma, ciri rofa ya, ciri rofa. Berarti tapi yang paling utama sekali lagi ya, kalau kita memahaminya secara sederhana, rofa itu dhammah, identik. Jadi induknya ciri rofa itu dhammah, induknya tapi bukan hanya dhammah nanti, ada wawu, ada alif, tergantung jenis isim mu'rabnya gitu. Misalnya muslimuna, itu kan jamak mudzakkar salim, maka rofanya itu bukan dhammah, wawu itu pengganti dari dhammah sebetulnya, begitu ya. Jadi itu pemahamannya ya. Baik, lanjut. La tarawunna jahima, Ibu Sri Utami. La tarawunna isim. Kita harus pelan-pelan dulu. La tarawunna jahim. Meskipun ini la tarawunna ini belum ini, tapi kita telusuri dulu. Coba diterjemah pakai Quran per kata, dilihat dulu. Enggak apa-apa. Pakai Quran per kata enggak, Bu Sri Utami? Enggak.
pakai Quran per kata itu nanti akan ketahuan. La tarawunna itu adalah, ya, lihat, la tarawunna itu pertama lamnya, Iya. ya, jadi berawal dari kemampuan kita untuk mendetek kata gitu. Jadi la tarawunna bukan satu lam. Ini alam. Nanti ketika menyebutnya alam gitu, karena kan la. Kemudian taro, lihat, tarau, ini asal tarau nih, tarau. Ya, tarau itu kalian melihat. Ini sebenarnya ada alifnya, ada alif di mana alifnya ini adalah seperti tadi. Tawasau, tarau sama kan? Tawasau, tarau, amilu, amanu sama nih. Nah, ini berarti tarau. Kemudian di sini ingat ada nun tasydid. Ini dalam bahasa Arab ini artinya benar-benar. Ini nun taukid namanya. Ini lamnya lam taukid, nunnya nun taukid. Berarti dikuatkan oleh 3 penguat ini. Gitu ya. Maka beda rasanya Ibu-ibu semuanya kalau kita sudah belajar ilmu alat. Jadi ada penekanan loh. Setiap ayat itu ada penekanan. Ada penekanan tertentu yang supaya kita itu memperhatikan kata Allah itu. Kalau Allah menekan sebuah kata, pengulangan, bisa menggunakan ilmu alat seperti begini, itu berarti penting informasinya, begitu. Ya kan? Kalau kita mendapatkan informasi tidak ada penguatan, ya Ustadz telah datang, gitu kan? Misalnya kawan saya bilang begitu, Ustadz telah datang. Itu dalam ranah apapun itu kalimat nggak ada penguatan, apalagi kita belum ngelihat gitu, betul nggak? Ustadz telah datang, Ustadz sudah datang, udah, gitu. Tapi nggak ada penguatan gitu. Itu dalam Al-Quran seperti itu. Oh, berarti bukan tidak penting, maksudnya biasa informasi. Tapi ketika Ustadz udah datang, Ustadz telah benar-benar sungguh datang. Kira-kira kalau diulang-ulang begitu, ini enggak? Penguat nggak? Penguat. Dalam Al-Quran itu kan kalimat fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban itu adalah sebuah pengulangan 31, berarti penguatan gitu. Ya, innal insana lafi khusrin itu penguatan juga. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal itu penguatan juga. Gitu ya. Nah, sama di sini, sungguh kalian benar-benar akan melihat neraka jahim di situ. Berarti dihitung alamnya. Alamu 1, tarau 2, Ya. anun 3. Nunnya, an-nun ya 3. Terus 3, al-jahima 4. baik. di i'rab dulu alamu. Alamu harfun di mabni di atas fathah. Ya. Tarawu. Ya. Itu masuk fiil ya Ustadz? Ya, betul. Fiil madin atau mudhari? Fi'lun madin. Madin. Mabni di atas rofa. Enggak, bukan kalau Iya, Ustadz. Mabni di atas sukun. Ya, terus al-wawunya? Al-wawu harfun. Mabni di atas dhammah. Di atas. La tarawu itu mabni di atas sukun. Wawunya kan sukun. Asalnya ya. Ya, atasnya. La tarawunna itu asalnya itu karena memang harus bersambung dengan nun. Nun. Anunu harfun mabni di atas fathah. Betul. Al-jahima. Jahima. Mu'rab atau mabni? Dia mu'rab. Mu'rab. I'rabnya apa? I'rabnya nasab. Ciri nasabnya? Fathah karena ismul mufrad. Baik, mumtaz. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Bu Nur Aida silakan.
Ibu Nur Aida. Ustaz. Summa latarawunnaha ainal yakin. Summa mabni di atas fathah. Ya, huruf mabni di atas Fathah. Latarawunnaha alamu huruf mabni di atas fathah. Taro itu fiil madin mabniun ala dommi ala domma di atas sukun. Terus nun naha an-nun ini adalah mabni di atas fathah. Haknya Harfu mabni di atas sukun. Ha itu bukan huruf malah, isim. Oh iya. Isim. Iya. Jadi kembali ke jahim ya. Jahim ini kan neraka. Neraka itu dikategorikan mu'annas. Oh iya, jahim. Baik. Ha isim mabni di atas sukun. Ya. Aina itu huruf ya. Huruf Mabni huruf aina itu isim. Isim ya. Aina isim mabni. Isim enggak, bukan mabni. Isim aina. Ainun, ainan, ainin, mata itu. Ainun. Isim mu'rab di atas fathah. I'rabnya apa? Ainun. Oh, ini musanna ya, Ustaz? Bukan, aina dulu. Aina, i'rabnya apa? Aina i'rab. Rafa, nasab atau jar, kan mu'rab. Nasab. Ciri nasabnya? Fathah. Kenapa fathah? Karena musanna. Enggak. Isim mufrad. Terus al-yaqini. Bukannya ainun yang isim mufrad ya, Ustaz? Oh, ini sama. Oh iya, lupa. Enggak, asalnya dari ainun. Iya, karena ini. Baik, lanjutkan. Al-yaqini jar di atas di bawah kasroh isim mufrad. Al-yaqini diulang lagi. Al-yaqini itu cara mengirobnya gimana? Al-yaqini adalah isim mu'rab. I'rabnya apa? Al-yaqini isim mu'rab, tanda mu'rabnya adalah kasroh. Tanda enggak, i'rabnya adalah jar. Oh, i'rabnya adalah jar, tandanya adalah kasroh karena isim mufrad. Ya, betul. Jadi gitu ya. Baik. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Tadi Pak Cecep berarti. Summa harfun mabni di atas fathah. Al-lamu harfun mabni di atas fathah. Terus alu fiil. Terus alu fiil. Fiilnya fiil apa? Fiil mudhari. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. I'rabnya apa? I'rabnya rafa. Nah, ini nanti karena bersambung dengan nun taukid jadi mabni. Enggak apa-apa, teruskan ya. Nunnya Rafa. Ya, nunnya naknya Nunnya
huruf. Baik, mabni Mabni di Di atas? atas fathah. mabni di atas fathah. Yauma idzin. Yauma izin. Isim. Terus yauma idzin isim mu'rab atau mabni? Yauma izin mu'rab. Mu'rab. I'rabnya apa? Kasroh. Kasrah. Nah, i'rabnya bukan kasrah. I'rabnya apa? Nya jar. Ciri Tanda jarnya. jarnya Ciri jarnya? kasroh. Kenapa kasrah? Karena isim mufrad. Ya, untuk saat ini isim mufrad. Ya, terus an Huruf mabni di atas mabni di atas sukun. sukun. Sama dengan kumu tadi ya. Ini cuman ini huruf. Kemudian an-naimi Sim. isim. Thayyib. Isim mu'rab atau mabni? Mu'rab. Mu'rab. I'rabnya apa? Jar. Ciri jarnya? Jarnya kasroh. Kenapa kasrah? Karena ismul mufrad. Karena ismul mufrad. Thayyib. Nah, ibu-ibu seperti itu ya. Apa namanya itu untuk mengi'rab tuh itu aja sebenarnya. Jadi coba ibu latihan gitu ya setiap hari. Jadi karena banyaknya latihan insya Allah akan paham. Jadi kalimat itu nanti akan terulang. Jadi i'rab itu kan seperti misalnya kawan-kawan saya gitu ya. Jadi kalau ngaji itu ada i'rabnya gitu. Ngaji tahsin itu ada i'rabnya. Jadi bukan hanya sekedar ngaji Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Ya kan? Biasa kan standar itu tahsin ya. Nanti kalau udah belajar nahwu itu ada tambahan ngajinya. Alha gitu ya. Fi'lun madin mabniyun ya. Alal fathil muqaddar. Kum ya, ismud dhamir mabniyun ala sukun begitu ya. Kemudian ad-dhammatu ya liiltiqa'is sakinain at-takatsuru ya. Kalau nanti posisinya sudah paham ya at-takatsuru fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun li'annahu ismul mufrad. Itu ngajinya bukan ngajinya beda ya. Itu berarti sudah ranahnya udah naik tingkatan ke nahwu sorof begitu. Jadi di samping tahsin nanti ada ngaji begitu. Nah ibu-ibu harus mulai ibu-ibu semuanya program memahamkan diri kita. Ini kan jihad ya, jihad ilmu itu adalah salah satunya ini memahamkan kita. Dengan belajar membaca Al-Quran, belajar memahami itu sebuah proses di mana kita harus awali. Jadi suatu saat nanti akan terjadi di tahun-tahun yang akan datang nih gelombang umat Islam itu dalam pengertian yang masuk Islam itu nanti akan banyak gitu. Saya kebetulan tinggal di daerah komunitasnya cukup banyak ini ya karena memang kita daerah Bekasi Harapan Indah itu memang kita sudah ada rencana mau bikin mu'alaf center insya Allah di Sawal ini sudah mulai karena banyak yang mu'alaf belum ini mereka semangatnya luar biasa untuk memahami mereka langsung kaji isinya loh. Nah mereka tahsinnya kita betulkan dulu jangan sampai juga ketika antum ceramah gitu kan mu'alaf kan dipanggil juga untuk berikan testimoni ya gitu jangan sampai juga bacaan Al-Qur'annya mereka masih kurang pede Ustaz kalau jadi imam ayo belajar tahsin dulu nanti kita juga belajar memahami isinya. Nah ibu-ibu ayo mumpung gitu ya mumpung kesempatan ini Allah buka dengan teknologi yang sangat mudah dimanapun kita bisa belajar bahkan sumber referensi banyak sekali.
Gitu. Ayo fokus sekarang belajar tahsin. Tahsin itu perbaikan bacaan, perbaikan pemahaman. 2 tahsin itu mananya. Jadi bukan hanya sekedar ha dibetulkan dari mana makhrajnya. Sudah harus lewat itu, sudah harus naik tingkatannya begitu. Karena apa? Karena kebanyakan teman-teman kita itu yang sudah misalnya belajar tahsin, Ustadz, kenapa kok rasanya masih kering, Ustadz? Karena belum masuk ke dalam lagi, Ibu, saya bilang gitu. Al-Quran kalau kita belajar tahsin itu baru di permukaan laut, gitu, baru di permukaan laut. Jadi ketika sudah masuk ke ranah bahasa, itu sudah mulai ke dalam itu banyak godaan, gitu. Di atas mungkin masih tenang, tapi ketika ke dalam, wah luar biasa godaannya, udah males, gitu kan, banyaklah susah ke gurunya nggak jelas nyeringinya, metodenya beribad, wah banyak sekali godaannya. Nah, karena berarti kita sudah dicoba tuh untuk memahami. Semakin dalam lagi, terus semakin dalam lagi. Nanti akan ketemu mutiara-mutiara berharga. Dan itu tidak akan pernah selesai. Gitu. Jadi saya merasa sendiri gitu. Semakin hari kok semakin bodoh ya kalau dengan Al-Quran ini. Ya Allah, semakin bodoh kita ini. Jadi saking dalamnya ilmu Allah gitu ya, semakin bodoh kita belajar Al-Quran. Maka kalau ada orang nyantai-nyantai aja gitu, antum sudah belajar kapan ngaji tahsin? Udah 10 tahun Ustadz. Terus gini-gini, nggak ada rasa ingin meningkatkan itu, sementara tanggung jawab umat juga cukup banyak begitu ya. Itu gimana gitu? Maka semangat menuntut ilmu ini harus kita tingkat. Karena ini saya hanya memantik aja ibu-ibu semuanya. Ayo latihan kayak tadi, sederhana sekali. Kayak tadi ya polanya ya. Boleh. Nanti grup ini tetap berjalan juga nggak apa-apa. Nanti setelah Ramadan nanti ini ya latihan terus. Saya selalu menyampaikan, Ibu tolong latihan. Tiap hari jangan banyak-banyak, 1 ayat saja seperti tadi. Al-ba'u gitu, huruf mabni di atas kasroh, ismi isim mu'rob, i'robnya adalah jar. Jar ciri jarnya adalah kasroh karena isim mufrad. Allahi isim, i'robnya adalah jar, ciri jarnya adalah kasroh. Gitu. Kenapa kasroh? Karena isim terus begitu. Besok alhaqumut takatsur, besok hatta zurtumul maqabir. Jadi gitu ya. Jadi ini saya selalu menyampaikan setiap pertemuan ini, tolong gitu, jangan sampai belajar nahu ini, nahu sorob ini, nanti mengulang lagi dengan ustadz yang berbeda pun akan sama gitu. Gitu. Nah, mumpung semangat ini masih ada, cicil dari sekarang 1 ayat, one day one ayat. Gitu. One day one ayat. Ketika kita sedang belajar ilmu nahwu ini, insya Allah tak terasa 1 hari 1 ayat 1 tahun. Misalnya taruhlah kita ambil 200 hari, 200 ayat sudah luar biasa. Dan itu sebuah kenikmatan yang Allah katakan khairum mimma yajma'un, lebih baik dari dunia dan isinya. Gitu. Kalau berbicara Al-Quran maka berbicara perbendaharaan, kekayaan ruhani, kekayaan yang nanti di akhirat akan menjadikan ini hujah kepada kita bahwa kita tuh berlelah-lelah untuk Al-Quran, begitu ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sekali lagi itu menyemangati buat diri saya juga untuk terus belajar, karena apalah artinya diri kita kalau berhadapan dengan Al-Quran semuanya nol kita ini gitu. Ya, mari kita sama-sama ya nanti terus murojaah. Ya, Zahra masih muda tuh. Zahra masih muda, luar biasa, udah senang nahu. Saya jarang-jarang ada anak remaja putri itu senang nahu. Wah, luar biasa, itu saya benar salut gitu ya. Kalau udah ada senang itu, insya Allah saya doakan ya, jangan Zahra, ibu-ibu semuanya. Saya udah nenek-nenek Ustadz, memang saya juga ini sama semuanya gitu. Jadi intinya ada mulai dari sekarang 1 hari 1 ayat untuk mengi'rab. Nah, Ibu Wulan sudah bagus tuh, Ibu Wulan. Udah sedikit paham ya, beda ya dengan sebelumnya. Oh gini ya. Nanti polanya terus begitu terus. Nanti switch ke bahasa Arab. Mubtada'un marfu'un wa alamatu rafi'il dhammatun dhahiratun li'an. Ini tinggal ganti ke bahasa Arab doang. Baru nanti terjemahkan. Baik, kita akhiri. Insya Allah 1 pertemuan lagi besok ya. Dan pertemuan hari ini saya sengaja rekam. Saya coba, kemarin kan sempat mati laptopnya nih, tapi alhamdulillah sepertinya bisa. Saya coba. Nanti saya share hasilnya, nggak apa-apa. Acak-acakan juga. Pokoknya saya share supaya tidak ini ya. Wallahu a'lamu bishawab. Barakallahu fikum jami'an. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.